Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat datang di Super Sunday Online Service FGF Pekanbaru. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung di ibadah online FGF Pekanbaru. Mengingat keselamatan Bapak Ibu Saudara adalah prioritas bagi kami, oleh sebab itu kita akan beribadah secara online melalui YouTube FGF Pekanbaru. Mari kita sama-sama doakan kota kita tercinta agar cepat pulih dari pandemi ini. Dalam kondisi seperti ini, tentunya kita perlu untuk bertumbuh dan berhubung dengan yang lain, walaupun secara virtual. Oleh sebab itu, kami mengajak Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk bergabung ke dalam iCare untuk menghubungi Ibu Fona dengan nomor sebagai berikut. Untuk mendukung operasional Gereja AFJ Pekanbaru sebagai rumah kita bersama, Bapak Ibu Saudara memberikan persembahan, persepuluhan, diakonia, dan ucapan syukur melalui rekening dengan nomor sebagai berikut. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki kendala untuk memberikan persembahan melalui rekening, Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan melalui iCare Leader masing-masing atau bisa langsung ke Sekretariat FGF Pekanbaru. Atau Bapak Ibu Saudara memberikan persembahan melalui scan barcode yang telah tersedia. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang telah memberikan persembahan baik melalui transfer, scan barcode, ataupun melalui iCare Leader-nya masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Departemen Diakonia masih terbuka untuk Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk berbagi dengan sesama kita yang membutuhkan. Untuk informasi lebih lanjut dapat langsung menghubungi Sekretariat FGF Pekanbaru. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan yang telah dianjurkan. Demikian pengumuman yang telah kami sampaikan. See you next week and God bless you. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan. Saya percaya kita pagi hari ini boleh bersuka cita karena kita mau bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Amin. Dimanapun Anda berada, saya percaya sekalipun kita secara virtual, kuasa Tuhan tetap bekerja, amin. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, bersama-sama kita menyerahkan ibadah kita pagi hari ini kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur untuk setiap kebaikan dan pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Kalau kami ada hingga pagi hari ini Tuhan, semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh datang ke hadirat Tuhan, menghadap tahta-Mu yang kudus Tuhan. Kami boleh membawa persembahan kami, membawa penyembahan kami Tuhan. Karena kami percaya hanya ada satu nama yang layak kami tinggikan, hanya ada satu nama yang layak kami sembah, yaitu Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, bertahtalah di atas puji-pujian kami Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Mari umat Tuhan yang siap beribadah bersama-sama kita katakan amin. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God and make disciples. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Bersama-sama umat Tuhan, kita katakan, siapakah Allah yang seperti-Mu? Ajaib perbuatanmu, tangan kanan
semua musuh ada di bawah kakimu. Pujian bagi Raja, pujian bagi Raja, pujian bagi Raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan, segala pujian hanya bagi Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh bermegah Tuhan, hanya oleh karena nama-Mu Tuhan. Nama yang bertahta, nama yang berkuasa di atas hidup kami Yesus. Terima kasih Bapa, mari umat Tuhan kita boleh sama-sama kembali mempersiapkan hati kita, mempersiapkan jiwa kita, membawa penyembahan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bermegah di dalam nama-Mu, ku datang sujud di kaki-Mu. Terlebih indah ku berada bersama Yesus selamanya. Ya Yesusku, pujaanku. Ya Yesusku, pujaanku. Ya Yesusku, pujaanku.
kami tinggikan di atas segala-galanya Tuhan. Pagi hari ini kami datang Tuhan dengan hati yang bersyukur. Kami bawa setiap penyembahan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan hanya ada satu nama yang layak terima setiap pujian dari mulut kami Tuhan. Mari bersama-sama umat Tuhan dimanapun Anda berada. Mari bersama-sama kita angkat kedua tangan kita. Bersama-sama kita sembah Tuhan kita pagi hari. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh
Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama sebagai satu jemaat Tuhan, kami beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan jikalau sebentar ya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari isi hati-Mu. Kiranya Tuhan Kau yang akan memberkati kami dengan benih-benih firman Tuhan yang kami sudah persiapkan di tanah hati kami yang subur Tuhan. Sehingga kebenaran firman-Mu itu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Dan buah-buah dalam hidup kami ini Tuhan boleh dinikmati oleh banyak orang. Dan nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Roh Kudus, pimpin kami, bimbing kami sehingga kami boleh mengerti akan isi hati Tuhan. Dan kebenaran firman yang disampaikan pada pagi hari ini boleh benar-benar mentransformasi hidup kami, mengubahkan hidup kami. Dan hidup kami semakin hari semakin menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya bersyukur hari ini saya boleh ada di tempat ini untuk bersama-sama melayani Tuhan dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan pagi hari ini juga kita boleh bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tidak hanya Bapak Ibu Saudara semua yang belajar, tapi saya juga belajar akan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan sebentar lagi. Nah, saya senantiasa berdoa dan berharap Bapak Ibu Saudara sekalian dalam kondisi yang baik dan dalam kondisi yang sehat serta dapat terus berkarya di dalam Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya ingin melanjutkan tema yang disampaikan oleh Pastor Opan kurang lebih 2 minggu yang lalu dengan satu judul khotbah, The Journey, atau sebuah perjalanan. Jika kita berbicara mengenai sebuah perjalanan, kita sebenarnya sedang berbicara mengenai suatu proses untuk mencapai suatu tujuan. Waktu sebuah perjalanan ditentukan dengan seberapa cepat kita melakukan perjalanan tersebut dan jarak yang harus kita tempuh. Jika kita berbicara mengenai sebuah perjalanan kehidupan, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka kita tidak pernah tahu seberapa lama suatu kehidupan itu harus kita jalani. Tetapi kita harus tahu kemana tujuan kita. Berbicara mengenai tujuan hidup, hal ini akan menjadi sebuah topik yang sangat panjang untuk dibahas atau didiskusikan. Karena banyak orang dengan banyak tujuan hidup dalam kehidupannya. Apapun tujuan hidup manusia, ketahuilah bahwa Allah kita adalah Allah yang spesifik dan sistematis. Allah menciptakan segala sesuatu dengan sebuah tujuan yang jelas. Termasuk juga ketika Allah menciptakan saya dan saudara sekalian. Setiap manusia memiliki tujuan hidup yang spesifik. Namun, inti dari tujuan hidup tersebut adalah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Sungguh alangkah baiknya jika sejak masa muda kita dapat memahami apa tujuan hidup yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Namun juga tidak dapat dipungkiri bahwa banyak orang yang sudah berumur atau sudah senior sekalipun belum dapat menemukan tujuan hidupnya. Inilah pentingnya di mana kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan Sang Pencipta kita. Karena hanya Tuhanlah yang mengerti untuk apa dan apa tujuan hidup kita. Sang Pencipta memiliki tujuan yang sangat spesifik dan detail pada alat-alat yang Ia ciptakan. Sebagai contoh, seorang tukang mebel yang membuat sebuah meja makan, maka dia akan mengukur lebar, panjang, tinggi, bahkan mengukur kekuatan meja tersebut sebelum dia menciptakannya atau membuatnya. Berbeda ketika dia mau membuat sebuah meja belajar atau membuat sebuah meja untuk ruang keluarga. Tentu spesifikasinya akan sangat berbeda. Seorang tukang kayu atau seorang tukang mebel, dia memperhitungkan apa fungsi, apa tujuan, apa kegunaan dari meja yang akan dia ciptakan sebelum dia melakukannya. Atau kalau kita berbicara mengenai sebuah teknologi, sebuah produk handphone yang dibuat dengan sangat spesifik atau dengan sangat pintar,
bertujuan untuk menolong kita manusia, untuk mempermudah berbagai macam aktivitas yang kita lakukan. Akan sangat disayangkan jika kita punya handphone keluaran terbaru. Contohnya saja kalau Bapak Ibu membeli iPhone 13, tetapi hanya menggunakannya untuk telepon dan SMS saja. Padahal ada banyak sekali fitur-fitur yang menarik yang dapat kita gunakan dari iPhone tersebut untuk menolong berbagai macam aktivitas yang kita miliki. Banyak orang yang tidak mengetahui tujuan hidupnya karena seringkali orang tersebut tidak memiliki hubungan yang intim dengan Allah dan bahkan tidak mengenali dirinya sendiri. Karena berbagai macam kemampuan atau berbagai macam potensi yang ada di dalam diri kita, itulah yang Allah berikan untuk kita untuk dapat mencapai tujuan hidup yang Allah berikan. Kenali potensi diri kita, maka kita akan mengerti untuk apa atau tujuan apa Tuhan menciptakan kita. Mungkin sebagian besar dari Bapak Ibu Saudara sekalian sudah mengetahui tujuan hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi mungkin sebagian besar belum mengetahuinya. Dan buat orang-orang yang belum mengetahui tujuan hidupnya, biasanya muncul rasa takut akan masa depan. Karena ketakutan terbesar manusia adalah pada sesuatu yang dia tidak tahu atau dia tidak bisa lihat. Saya pernah menonton suatu program televisi reality show dengan judul Fear Factor. Ada satu bagian di mana para peserta diminta untuk menemukan barang-barang tertentu dalam sebuah kotak dengan mata yang ditutup. Di dalam kotak tersebut ada barang-barang yang harus dia ambil, tetapi juga ada hal-hal lain atau barang-barang lain yang seolah-olah ingin mengecoh atau membuat takut orang yang ikut dalam games tersebut. Ketika dia ditutup matanya, dia mengambil barang, dia mencari barang tersebut, dan dia merasakan hal-hal lain yang dia rasakan dengan tangannya, dia mulai merasa ketakutan. Mungkin orang-orang tersebut berpikir bahwa barang-barang yang ada di situ adalah barang-barang yang berbahaya. Tetapi sebenarnya barang-barang yang ada di dalam itu hanyalah sebuah batu, binatang yang jinak, atau bahkan tumbuhan yang tidak menyakiti. Tetapi dia menjerit, dia ketakutan karena dia tidak bisa melihat apa yang dia sentuh. Ketakutan terbesar biasanya diakibatkan akan sesuatu yang kita tidak dapat lihat, termasuk masa depan kita. Sehingga orang-orang yang tidak tahu tujuan hidupnya, dia akan selalu merasa khawatir akan hari esok. Tidak jarang banyak orang-orang yang justru takut untuk bermimpi dan takut untuk menggapai masa depan mereka karena mereka tidak yakin tentang tujuan hidup mereka. Firman Tuhan dengan jelas menuliskan dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Di sana dikatakan, sebab aku ini, kata Tuhan, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Dia Allah sang pencipta kita. Dia tahu rancangan-rancangan apa yang ada dalam kehidupan kita. Kita dirancang untuk sebuah tujuan. Jika Anda ingin tahu, kenali potensi diri Anda dan milikilah hubungan yang intim dengan Allah sang pencipta kita. Mungkin ayat-ayat tersebut yang baru saja saya ucapkan atau saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian sudah terlalu sering kita dengar. Namun seringkali, sesering kita mendengarnya, sesering itu pula kita lupa akan kebenaran firman Tuhan tersebut. Kita harus belajar untuk memperkatakan firman Tuhan yang kita dengar. Supaya kita tidak hanya mengingat, namun kita juga dapat mendengar, dan apa yang kita dengar akan kebenaran firman Tuhan itu menjadi iman dalam kehidupan kita. Ingat, iman muncul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Rasul Petrus mengingatkan kita bersama mengenai hal-hal yang mungkin kita sudah tahu sebelumnya, tetapi jarang kita praktekkan.
Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar untuk mengingat. Dan apa yang harus kita ingat akan kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita bersama membuka Alkitab kita di dalam 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-21. Sekali lagi, 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu, kamu selalu mengingat semuanya itu. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari yang maha mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Ayat yang ke-20, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Amin. Dari ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-15 dikatakan 3 kali kata ingat. Artinya bahwa Rasul Petrus sangat serius untuk menyampaikan pesan tersebut. Ia ingin jemaat-jemaat yang ia gembalakan, yang ia sedang berikan nasihat saat itu, mengingat dan ingin supaya mereka melakukan kebenaran firman Tuhan tersebut. Ada 3 hal yang Rasul Petrus inginkan kita ingat dalam perjalanan kehidupan kita. Hal yang pertama itu terletak di ayat yang ke-12. Saya akan bacakan sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Di sana dikatakan, karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Rasul Petrus mengingatkan kita untuk tetap teguh hidup di dalam kebenaran yang telah kita terima. Jemaat Tuhan di sini atau orang-orang yang menerima surat dari Rasul Petrus di sini adalah jemaat Tuhan yang sudah mengenal kebenaran. Orang-orang yang sudah tertanam dalam sebuah gereja atau persekutuan dan sudah benar-benar belajar akan kebenaran firman Tuhan. Mereka tertanam dalam sebuah penggembalaan. Nah, Rasul Petrus mengingatkan mereka karena mereka pasti sudah belajar. Mereka pasti sudah tahu. Mereka sudah pasti mendengar tentang berbagai macam pengajaran yang disampaikan oleh para rasul. Tapi Rasul Petrus, sekali lagi saya sampaikan, Rasul Petrus mengingatkan mereka untuk terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan yang mereka telah terima sebelumnya. Artinya bahwa Rasul Petrus ingin jemaat Tuhan tetap berpegang kepada pengajaran firman Tuhan dibandingkan dengan pengajaran-pengajaran lain yang mungkin saat itu mereka sedang dengar. Jika kita tarik kepada kehidupan zaman sekarang, sebenarnya pesan yang sama ingin disampaikan. Pesan yang sama sebagai seluruh jemaat IFGF Pekanbaru yang sudah mengerti akan kebenaran
kita diingatkan bersama oleh Rasul Petrus untuk kita mengingat firman Tuhan. Jadi ingat yang pertama adalah ingat firman. Kita harus terus berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan dan bukan kepada penyesatan-penyesatan ataupun pengajaran-pengajaran lain yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita tahu zaman sekarang ini media massa atau media sosial memiliki pengaruh yang sangat besar dalam memberikan informasi kepada semua orang. Saat ini kebenaran diyakini sebagai sebuah kebenaran bukan karena kebenaran, melainkan karena banyak orang yang meyakini bahwa hal tersebut adalah sebuah kebenaran. Sekali lagi, saya akan ulang kalimat saya. Banyak orang yang meyakini kebenaran, tetapi sebenarnya bukan sebuah kebenaran. Kebenaran yang diyakini itu berasal dari banyaknya orang yang meyakini itu adalah sebuah kebenaran. Padahal belum tentu benar. Pendapat mayoritas diyakini sebagai suatu suara kebenaran. Dan sekali lagi, suara mayoritas itu belum tentu benar. Oleh sebab itu banyak orang melakukan perang pengaruh atau penggiringan opini dengan cara merekrut berbagai macam followers, merekrut berbagai macam like, dan membuat berbagai macam komen, bahkan mengajak orang untuk beramai-ramai menjadi seorang subscriber. Kebanyakan orang berpendapat jika memiliki banyak like, maka banyak yang menyukai, maka hal tersebutlah yang benar dan menjadi sebuah tren. Kalau sesuatu komennya banyak, akan memberikan pendapat yang seakan-akan merupakan pendapat yang brilian. Atau banyak followersnya, banyak subscribernya, maka konten tersebut adalah konten yang berbobot. Perang pengaruh, perang like, perang komen, perang followers itu sangat mempengaruhi kehidupan manusia zaman sekarang. Ada sebagian besar orang atau bahkan banyak orang bahkan beli like, beli followers supaya seakan-akan dia banyak followersnya, dia banyak yang menyukai kontennya. Padahal akun-akun yang dipakai adalah akun-akun yang fake atau palsu. Lihat, begitu besar pengaruh dari sosial media yang membuat seseorang itu meyakini akan sesuatu. Padahal sesuatu itu belum tentu benar. Nah, itulah sebabnya kita harus memiliki filter dalam kehidupan kita untuk kita memahami mana yang benar dan mana yang seakan-akan benar. Filter tersebut adalah nilai-nilai kehidupan yang ada dalam kehidupan kita. Jika kita tidak memiliki nilai-nilai kehidupan, maka kita akan seperti kapal yang diombang-ambingkan di tengah-tengah laut yang penuh dengan badai. Kita akan termakan dengan berbagai macam hoax, kabar burung, gosip, atau berbagai macam hal yang sering kali kita dengar dalam kehidupan kita. Kita memerlukan nilai-nilai kehidupan sebagai filter dalam menyaring berbagai macam informasi yang kita terima hari lepas hari. Nilai-nilai hidup kita sebagai seorang anak Tuhan sudah pasti harus berasal dari firman Tuhan atau dari Alkitab kita. Kita harus lebih sering bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa tujuan hidupku? Apakah ini benar? Apakah itu salah? Dan mana yang harus kuambil? Kita harus sering bertanya kepada Tuhan. Dan kita terus mempertanyakan berbagai macam hal dalam kehidupan kita. Supaya kehidupan kita ini seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Kita harus hidup dari apa yang Tuhan katakan, bukan dari apa yang dunia katakan. Tentu, nilai-nilai firman Tuhan itu tidak akan terbentuk dengan sendirinya. Seperti contohnya ketika kita membangun tembok atau pagar, tembok pertahanan, ya, tentu diperlukan bahan, diperlukan usaha, dan diperlukan kemauan di sana.
Sehingga kita dapat membentuk nilai-nilai kebenaran dalam kehidupan kita, kita butuh keinsyafan, kita butuh kemauan untuk kita belajar firman Tuhan. Di gereja Tuhan di tempat ini kita memiliki berbagai macam media untuk kita bisa bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Atau kita juga bisa mengikuti saat teduh kita sendiri. Kita mengatur waktu kita untuk bersaat teduh dengan Tuhan. Kita mengatur waktu kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Di gereja Tuhan di tempat ini kita ada iCare. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika Bapak Ibu belum tergabung di dalam iCare, bergabunglah di dalam iCare. Karena dari situ kita akan belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan itulah yang akan menjadi nilai-nilai kehidupan kita. Atau saat-saat ini sedang ada kelas iGrow yang sedang dibuka. Jika Bapak Ibu belum pernah ikut kelas iGrow atau terputus di kelas tertentu, hubungi sekretariat. Katakan, saya mau ikut kelas iGrow. Karena di kelas iGrow ada banyak pengajaran kebenaran firman Tuhan yang juga dapat menjadi nilai-nilai kehidupan buat kehidupan kita. Kita perlu orang lain Bapak Ibu dalam membimbing kita untuk belajar dan saling menjaga. Karena itu sama seperti Rasul Petrus mengingatkan para jemaat yang ada, saya juga ingin mengingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan dengan cara terus tertanam di dalam iCare kita, terus tertanam dalam kebenaran firman Tuhan yang murni di dalam iGrow dan juga dalam saat-saat teduh kita. Ingat, sekali lagi saya sampaikan, kita harus hidup seperti apa yang firman Tuhan katakan, bukan dari apa yang dunia katakan atau dari apa yang sosial media katakan. Mazmur pasal 119 ayat 105 mengatakan, firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Artinya, firman Tuhan yang akan terus menuntun kita ketika kita dalam kegelapan, ketika kita tidak tahu akan apa yang ada di hadapan kita, ketika kita merasa khawatir, ketika kita merasa tidak pasti untuk masa depan kita. Firman Tuhan yang akan menjadi terang, yang akan menjadi penuntun dalam kehidupan kita. Andalkan Tuhan melalui firman-Nya. Karena melalui perkataan firman Tuhanlah, maka iman itu akan timbul dalam kehidupan kita. Ingat yang pertama adalah ingat firman. Ingat yang kedua atau bagian yang kedua, itu tertulis di dalam ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya itu. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari yang maha mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Pada bagian ini, Rasul Petrus mengajarkan kita untuk mengingat Yesus. Jadi ingat yang kedua adalah ingat Yesus. Ingat akan apa? Ingat akan pribadi Yesus dan hal-hal besar yang telah dikerjakan oleh Yesus. Rasul Petrus menuliskan bahwa ia adalah saksi mata dari kebesaran Tuhan Yesus. Seorang saksi adalah orang yang berada dalam suatu peristiwa atau terlibat langsung dalam peristiwa tersebut. Dengan kata lain, Rasul Petrus ingin mengingatkan kita bagaimana kita harus mengingat kebaikan Tuhan dan kebesaran Tuhan yang ia kerjakan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Rasul Petrus ingin kita merefleksikan kembali hal-hal besar yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita sebagai seseorang yang mengalami sendiri apa yang Tuhan kerjakan. Sebagai orang yang mengalami sendiri kebesaran Tuhan. Saya yakin dan saya percaya bahwa kita semua tentu mengalami berbagai macam kebaikan dan kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika masalah datang, ingat Yesus.
Ingat pertolongan yang Dia kerjakan dalam kehidupan kita pada masa-masa sebelumnya. Ingatlah itu. Ingatlah bagaimana Tuhan tidak meninggalkan kita barang sedetik pun dalam kondisi-kondisi berat dalam kehidupan kita. Lihatlah bagaimana setianya Tuhan dalam kehidupanmu, dan jangan pernah palingkan pemikiran kita kepada keadaan dan kondisi kita saat ini. Rasul Petrus menuliskan bahwa kisah tentang Yesus itu bukan isapan jempol belaka, bukan dongeng ataupun mitos yang diceritakan dari mulut ke mulut. Rasul Petrus ingin menekankan bahwa Tuhan Yesus itu nyata, keagungan dan kebesarannya itu nyata. Dalam perjalanan hidup kita, saya yakin dan saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian pasti pernah mengalami kesetiaan Tuhan, pasti pernah mengalami pertolongan Tuhan. Ingat itu, kalau kemarin Dia tolong, hari ini pasti Dia akan tolong, dan nanti pun Tuhan pasti akan tolong. Namun jikalau Anda seandainya berkata, oh saya belum pernah mengalami Tuhan bekerja dalam kehidupan saya, hari ini saya mau menantang saudara untuk saudara membuka hati saudara supaya Tuhan dapat bekerja dalam kehidupan saudara sekalian. Anda cukup buka pintu hati saudara dan izinkan Yesus bekerja dalam hidupmu. Jangan keraskan hatimu, jangan tutup, jangan kunci pintu hatimu, karena hari ini Tuhan ingin mengerjakan sesuatu yang besar dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika Anda membuka hati, maka Tuhan Yesus Dia akan turut beracara, Dia akan turut bergumul bersama dengan Anda, merasakan kehadiran Tuhan. Ada hal yang terpenting yang harus saudara miliki dalam kehidupan saudara. Dan ketika Anda atau saudara sekalian mengalami Tuhan, saat itulah saudara mendapat kesempatan untuk menjadi saksi akan kebesaran Allah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Hidup kekristenan bukan hanya tentang memiliki KTP Kristen, atau pergi beribadah setiap minggu, atau merayakan Natal, atau merayakan Paskah. Tidak. Hidup kekristenan adalah bagaimana kita memiliki pengalaman pribadi kita bersama dengan Tuhan. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang setia, Dia Allah yang berkuasa dan berdaulat atas kehidupan kita. Saudara harus mengalami itu, maka saudara akan menjadi saksi kebesaran Tuhan. Ingat Yesus dalam hidup saudara. Ingat pekerjaan-pekerjaan besarnya dalam kehidupan saudara. Alami Yesus dalam kehidupan saudara. Dia Allah yang Immanuel, Dia Allah yang setia, Allah yang selalu beserta dengan kita. Dan Dia Allah yang hari ini bersama dengan kita dan besok pun akan bersama dengan kita. Jadi percayalah, masa depan Anda indah bersama dengan Yesus Kristus Tuhan. Ingat yang pertama tadi adalah ingat firman. Maka ingat yang kedua adalah ingat Yesus. Mari kita masuk pada bagian yang ketiga atau bagian yang terakhir. Kita lihat di ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-21. Di sana dikatakan, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Kita tidak hanya diajarkan untuk mengingat firman, atau tidak hanya diajarkan untuk mengingat karya Yesus. Hari ini kita juga diajarkan, kita diingatkan untuk mengingat akan Roh Kudus. Saya yakin, saya percaya kita semua pasti sudah paham betul siapa pribadi Roh Kudus. Kita juga sudah sering sekali mendengar pengajaran-pengajaran mengenai Roh Kudus. Namun seberapa sering sekali lagi kita mengingat akan Roh Kudus dalam perjalanan kehidupan kita. Seringkali banyak dengar malah banyak lupa. Nah, pertanyaan saya hari-hari ini, ya, seberapa sering
dalam setiap langkah kehidupan kita semua kita mengingat akan Roh Kudus. Roh Kudus dikatakan sebagai penolong yang lain yang Allah sediakan buat kita. Dia yang akan menolong kita untuk memahami tentang firman Allah dan menolong kita untuk mengenali pribadi Yesus. Roh Kudus yang selalu mengingatkan dan membimbing kita dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita melukiskan atau menganalogikan perjalanan kehidupan kita ini seperti sebuah perjalanan menuju sebuah kota tertentu, maka peta dari perjalanan kita itu adalah firman Tuhan. Tujuan hidup kita adalah memuliakan nama Tuhan Yesus. Dan GPS kita adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang membantu kita untuk mengarahkan setiap langkah kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan untuk mencapai tujuan hidup kita. Jika Roh Kudus adalah pribadi penolong, maka Roh Kudus tidak akan bekerja kepada diri seseorang yang tidak mau ditolong. Saya ulang sekali lagi. Jika Roh Kudus adalah pribadi penolong, maka Roh Kudus tidak akan bekerja kepada diri seseorang yang tidak mau ditolong. Artinya kita harus menyadari bahwa kita tidak akan pernah mampu untuk mencapai tujuan hidup kita jika kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita perlu Roh Kudus. Ingat bahwa Roh Kudus menolong kita dan bukan memprogram kita. Kita bukan robot dengan software Roh Kudus. Kita adalah masterpiece-nya Tuhan yang diperlengkapi dengan Roh Kudus. Kita memiliki kehendak dan kemauan. Jika kita mau dituntun dengan Roh Kudus, maka kita akan meletakkan kehendak dan kemauan kita di bawah firman Tuhan. Roh Kudus juga tidak akan menuntun saudara keluar dari firman Tuhan. Karena Roh Kudus diprogram untuk membaca firman Tuhan, untuk mengarahkan kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ingat bahwa Roh Kudus sebagai GPS kita menolong kita untuk memahami firman Tuhan yang adalah peta kehidupan kita. Sehingga suara Roh Kudus adalah suara firman Tuhan. Kita tidak dapat menafsirkan firman Tuhan dengan benar tanpa pertolongan dari Roh Kudus. Dalam mencapai tujuan hidup kita memerlukan Roh Kudus. Roh Kudus bukan untuk dikhotbahkan saja. Roh Kudus bukan untuk dipelajari saja atau diketahui saja. Tetapi Roh Kudus harus senantiasa dilibatkan dalam setiap langkah hidup kita. Dengan mengingat pertolongan Roh Kudus, maka kita akan mengingat bahwa hidup kita adalah semata-mata kasih karunia Tuhan. Ingat yang ketiga adalah ingat Roh Kudus. Hari ini kita sudah bersama-sama belajar untuk mengingat 3 hal dalam kehidupan kita. Mengakhiri bulan September di tahun 2021, ini adalah minggu yang terakhir. Kita belajar untuk mengingat 3 hal. Ingat firman, ingat Yesus, ingat Roh Kudus. Kita sudah sering mendengar tentang 3 hal ini. 3 hal ini sudah sering sekali dikhotbahkan, sudah sering sekali diajarkan. Nah, apa yang sudah difirmankan, apa yang sudah diajarkan, itulah yang harus kita ingat dalam kehidupan kita. Ketiga hal ini perlu kita ingat dalam kita melangkah dalam setiap langkah-langkah kita mencapai tujuan kehidupan kita. Apapun panggilan saudara, apapun tujuan hidup saudara, semuanya itu akan bermuara kepada satu hal, yaitu kemuliaan nama Tuhan. Ingat firman, ingat Yesus, ingat Roh Kudus. Semoga firman Tuhan hari ini dapat memberikan informasi kepada Bapak Ibu Saudara sekalian dan memperlengkapi kita semua untuk kita dapat mencapai tujuan hidup yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pada kesempatan pagi hari ini. Kami diingatkan akan 3 hal. Kami ingat senantiasa akan kebenaran firman-Mu. Ajari kami Tuhan, untuk kami boleh
menjadi orang-orang yang senantiasa merenungkan kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kami juga diingatkan hari ini untuk kami mengingat Engkau Yesus Kristus Tuhan pribadi yang penuh dengan kasih. Biarkan kami memiliki pengalaman pribadi bersama-Mu Tuhan. Dan pada kesempatan pagi hari ini kami mau buka pintu hati kami. Kami mau sekali lagi Tuhan menerima Engkau, mengakui Engkau, bertobat kepadamu, dan mengatakan bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Berjalanlah senantiasa bersama dengan kami Tuhan. Proses hidup kami, pakai hidup kami, sehingga hidup kami menjadi saksi-Mu dan menyatakan kebesaran-Mu dimanapun kami berada. Dan hari ini juga kami diingatkan untuk ingat akan Roh Kudus, pribadi penolong kehidupan kami. Roh Kudus, pimpin kami, bimbing kami, arahkan kami, sehingga kehidupan kami boleh seturut dengan kebenaran firman Tuhan, dan hari lepas hari kami boleh dibentuk serupa dan segambar dengan Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Segala puji, hormat, kuasa, kemuliaan kami kembalikan ya Tuhan hanya kepadamu. Dan biarlah kebenaran firman-Mu ini boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Hidup kami diubahkan, hidup kami menjadi saksi, hidup kami menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami meteraikan pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, terimalah berkat-berkat yang terbaik yang berasal daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jiwaku haus akan hadirat-Mu, seperti tanah yang kering. Betapa ku rindu rasakan kasih-Mu, puaskan relung hatiku. Kaulah nafas hidupku.
setiap langkahku. Hapuskan semua takutku.